Pagi ya? Pagi kan? Pagi semuanya ya. Dikit lah. Sebelumnya saya coba membuka dulu absennya seperti biasa. Hari ini berarti ada yang ulang ya? Yang hadir sekarang, yang mengulang sama kita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada 2 kelas ya, yang kelas A sama yang kelas A juga sama yang berkurang. Saya coba membuka dulu. Hari ini kita baru pendengaran pembukaan pertemuan pertama ya. Permisi, Pak. Sekarang pertemuan ke-8. Ya gimana sob? Ada yang mau nanya boleh? Dinyalain kalau mau boleh. Permisi, Pak. Untuk suara Bapak, di saya suaranya kurang terdengar jelas, Pak. Kecil. Oh, oke. Berarti saya harus pegangan gitu ya. Kalau gini jelas nggak? Kalau sekarang sudah jelas, Pak. Ya, berarti harus saya pegang ya. Kurang atas ya. Jadi harus dijepitnya di masker kayak. Oke, fenomena permukaan satu hari ini ya. Kita akan bicara fenomena permukaan yang sebetulnya sudah ini ya, sudah dipraktikumkan ya. Oke, silakan yang udah dibuka. Saya coba buka yang mulai. Oke. Ya, sekarang saya coba yang mulai. Oh, Bapak punten kecil. Ya, harus dipegang gini ya. Ya, oke. Nanti saya pegang ya kalau udah mulai ini, mulai kuliah. Sekarang kita absen dulu. Oke, kita mulai ya. Semua sudah bisa absen kan? Ya, ini nama-namanya nggak bisa. Coba saya mau absen Samuel Lestiawan. Itu kameranya berarti. Samuel, Hadir, Pak. suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas ya berarti saya harus pegang. Jadi hari ini kita akan ini ya, fenomena permukaan ya. Jadi kalau kita lihat fenomena permukaan itu kan kemarin sudah praktikum ya. Jadi harusnya sudah jelas. Kita sekarang tinggal bicara teorinya. Nih, kita lihat di gambar ini ya. Di sini ada fenomena permukaan. Ada permukaan, ada antarmuka. Dari gambar ini saja nih, kira-kira coba apa bedanya? Coba nyalain. Namanya siapa? Rizky Prasiska. Coba sok. Kira-kira bedanya apa? Bedanya kalau misalnya antar muka itu sih fasenya beda, misalnya antara gas sama cair. Kalau misalnya antar muka itu fasenya sama kayak cair sama cair, padat sama padat. Ada lagi satu lagi yang belum. Coba kira-kira apa? Bedanya apa? Nanti ada interfase juga, itu padat sama cair. Jadi padatnya di atas gitu. Kan kalau yang permukaan itu gasnya yang di atas ya gas sama cair, terus gas sama padat. Kalau yang di bawah itu tadi gak ada gasnya gitu. Padat sama cair. Ya, tadi udah ada nyerempet ya. Coba ini Fitri Ajlia. Iya, Pak. Fitri, kira-kira kalau lihat dari gambar ini saja, coba perbedaan yang mencolok satu aja, apa tuh kira-kira? Sama seperti yang lain, Pak. Tadi kalau misalkan yang atas itu fasenya berbeda, kalau yang bawah itu sama. Coba, ada fase apa yang tidak ada di antar muka? Fase apa? Gas, Pak. Fase gas ya, jadi itu Iya. beda. Yang membedakan tegangan permukaan nantinya dihubungkan ya, tegangan permukaan dengan tegangan antar muka, itu ada kehadiran gas.
Gas itu artinya udara. Jadi kalau misalkan teman-teman praktikum kemarin ya meneteskan suatu, kemarin kan ada yang tetes kontak ya. Nah, air diteteskan, nah di luar air itu kan ada air, ada gas. Nah, berarti itu ada tegangan permukaan antara air dengan gasnya. Kemudian kalau kemarin uji viskositas kan ya. Nah, uji viskositas kalau dimasukkan, saya kemarin belum ya, dan suspensi. Nah, suspensi itu kan ada zat aktif dalam bentuk padat ya. Padat dan cair. Berarti dalam suatu suspensi, ketika ada padat dan cair, nah baru itu tegangan antar muka. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat video ini ya. Mudah-mudahan di sana kelihatan nih. Ya. Yang di Zoom ada videonya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya, suaranya jelas ya? Ada. Nah, perhatikan, ini ada koin ya. Koin ini ya pasti ini koinnya berat. Jadi tadinya si gayanya itu tidak seimbang sehingga dia ke bawah ya. Nah, ini kita koin-koinnya kita lihat semua di atas air ya. Nah, ada suatu zat namanya zat surfaktan. Kita nanti akan bahas ya apa itu surfaktan. Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Jadi ketika kita teteskan sabun ya, bisa kita teteskan sabun. Jadi tegangan permukaannya itu akan menurun apa meningkat? Menurun, sehingga si koin ini akan jatuh. Nah, itu prinsip dasarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini dulu, ini ke atasin dulu ya. Oke, sebentar ya. Nah, tombol close-nya kelihatan. Oke ya. Jadi kita coba masuk lagi. Nah, itu gambar terkait surface tension-nya. Nah, kita lihat antar muka ya. Nah, antar muka itu apa? Antar muka ini seperti kita lihat tadi kan ada cair dengan cair ya. Nah, ini ada suatu eksperimen di mana ada suatu minyak digabung dengan air. Kemudian ini tes ya, ini namanya tensiometer yang pakai cincin Duno ya. Nah, kita juga pakai tapi yang modifnya sebetulnya di praktikum. Nah, ini coba dicelup ya, kita lihat. Nah, ketika dicelup di antara ke bawah, kemudian dia ukur gitu ya. Ternyata ada tegangan namanya tegangan antar muka. Jadi dicelup dikit-dikit, terus ketika dia naik, itu ada sedikit yang menahan. Nah, sedikit yang menahan itu adalah suatu tegangan ya, atau energi ya. Tegangan ini, nah ini kita coba tarik ya. Nah, ditarik. Kemudian kita lihat. Nah, di situ ada pecah dikit ya. Jadi itulah yang namanya tegangan apa coba? Jadi kalau saya ulang lagi tadi, kira-kira bedanya antara tegangan permukaan dan antar muka itu sudah ini enggak? Sudah dapat enggak? Coba jawab lagi. Gimana? Udah jelas? Berarti kalau antar muka di sini ada udaranya enggak? Enggak ada. Ya. Jadi itu bedanya ya. Kita coba lihat. Kayaknya udah jelas. Kita coba next ke topik berikutnya ya. Nah, ini adalah kesimpulan sementara ya. Kalau gas dengan gas itu tidak ada interface-nya ya, udara ya. Supaya kalau udara sini kita campur, itu tidak ada antar mukanya. Nah, gas dengan liquid itu jelas. Ini apa namanya? Gas dengan liquid. Apa? Tegangan permukaan.
Oke, kalau gas dengan solid? Oke, kalau liquid dengan liquid? Antar muka. Oke, ya. Saya coba mau absen yang di dalam ya. Ini Siva. Iya, Siva. Pak. Nah, Siva lagi di mana nih? Di kosan, Pak. Oh, kosan. Kirain background ya. Backgroundnya bagus soalnya. Berarti kosannya bagus nih. Di mana kosannya? Dicaringin, Pak. Oh, Caringin. Ada yang sekosan dekat? Nggak ada. Ada. Oke. Jadi kalau solid dengan solid nih, ini apa kira-kira? Permukaan, Pak. Solid dengan solid apa? Tegangan apa? Antar muka, Pak. Kenapa tadi bilang solid dengan solid tegangan permukaan? Oh ya, terbalik, Pak. Mohon maaf. Oke, diulang ya. Ini ada Lutfa ya? Lutfia ya? Ya, Lutfia, kalau liquid sama solid itu tegangan apa? tegangan antar muka, Pak. Oke, jelas ya. Tolong diingat lagi bahwa kalau kalian ingin tahu apa bedanya permukaan dengan antar muka, cukup lihat apakah zat kita ada di gas atau berhubungan dengan udara atau enggak ya. Catat itu ya. Nah, ini yang harus kita coba camkan bahwa bukan hanya sekedar tadi fenomena-fenomena tadi itu ternyata dibutuhkan gitu ya dalam kehidupan terutama di farmasi ini. Jadi yang pertama ada mekanisme penyerapan atau adsorpsi obat pada bahan pembantu. Jadi contohnya begini, pernah punya apa air minum yang diserap oleh karbon, pernah ya? Jadi si air minum tuh nggak usah dipasak katanya ya, terus nanti jadi jernih. Kenapa? Karena si karbon tadi menyerap pengotor. Nah, penyerapan itu terkait erat dengan fenomena antarmuka ini. Jadi dia menyerap permukaan atau menyerap pengotor tadi. Ya. Yang lainnya adalah apa? Kalau kalian tahu pektat, pektin, ya, pektat kalau misalkan datang ke apotek itu ada semacam apa namanya obat ya untuk anti diare juga sama. Dia menyerap kotoran juga. Nah, prinsipnya seperti tadi. Nah, berikutnya adalah penetrasi molekul melewati membran biologik. Nih, gimana kira-kira? Coba nih, yang ini belum nih. Namanya siapa? Ana, Pak. Gak usah dipijit kayak DPR, udah biarin aja gitu. Malum ya? Ana, Pak. Nggak apa-apa, coba. Apa maksudnya nih? Penetrasi biomolekul melewati membran biologik. Kalau setahu saya penetrasi sendiri itu saya contohkan ke virus aja, ke sel inang, bisa nggak, Pak? Penetrasi. Ini lebih ke namanya siapa tadi? Ana. Misalkan minum obat. Nah, si obat itu dia bisa menimbulkan efek terapi, itu kira-kira dia harus melewati apa tuh di sini? Harus Ya, diabsorpsi ya. diabsorpsi. Artinya obat itu harus larut dulu. Kemudian nanti diserap dalam tubuh, caranya menyerap bagaimana? Itu adalah melewati membran biologis. Membran biologis itu kalau misalkan kita epidermis nih, bisa aja misalkan kita pernah mungkin di sini udah ada kecantikan gitu kan ya, skincare segala macam ya. Nah, dioles di muka itu kan harus melewati epidermis kita ya. Nah, itu juga sama. Itu fenomena antar muka di mana si obat tadi kan berbentuk padat tuh masuk ke padat kita juga. Nah, itu ada antar mukanya di sana, gitu ya. Nah, berikutnya nih pembentukan emosi dan stabilitasnya. Coba yang pink namanya siapa? Naila. Hah? Naila. Coba deketin biar teman-teman nanti dengar. Kira-kira apa pembentukan emosi dan stabilitasnya? Mungkin untuk kayak pembentukan apa ya? Buat membuat sediaan emosi mungkin dibutuhin kayak semacam zat pembasah gitu, Pak. Ya, kita harus tahu dulu emosi itu apa. Emosi itu berarti suatu sediaan antara minyak dengan air. Otomatis minyak dengan air ini dia kalau disatukan tuh sebenarnya tidak bersatu kan. Nah, artinya butuh suatu zat yang namanya emulgator. Nanti kita belajar di sini untuk apa? Supaya dia stabil, emulsinya bercampur ya antara minyak dengan air dengan emulgator tadi. Nah, kalau tadi emulsi, sekarang diskresi partikel larut dalam suspensi. Kira-kira apa? Bikinnya siapa namanya?
Coba Kristina, kira-kira kebayang nggak dispersi partikel taruh dalam suspensi itu apa? Kalau saya taunya sih kalau suspensinya doang, jadi dia ada partikel padatnya yang nggak larut. Iya. Nah berarti kalau gitu fenomena apa tuh di suspensi itu? Dia ada apa? Antar muka antara liquid sama padat. Oke, pinter ya. Udah pinter tuh, udahlah, beres aja ya. Udah pada tahu kan? Nah, ini yang terjadi. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, kenapa ada koin yang langsung jatuh? Kan ya, tadi ada ya. Tapi ada yang koin yang tetap di atas, gitu kan? Artinya apa? Artinya ketika koin tetap di atas, berarti tegangan di sini itu saling menarik dan stabil, gitu kan? Tapi kalau sudah ada yang di atas, ada yang ke bawah, berarti ada yang merusak salah satu force atau tenaga ini, gitu ya. Jadi dengan demikian dia akan jatuh. Nah, ini tuh selalu ada mekanisme seperti itu dalam suatu sediaan kita. Nah, sekarang kan sudah pinter nih. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah, ya, coba jelasin nih ke orang tua ya, bahwa dalam sediaan obat itu kan kadang gini. Coba habiskan, kan pernah makan antibiotik dari sirup ya? Habiskan dalam waktu berapa? Biasanya berapa? Kalau darah sirup itu buat anak-anak nggak sampai lama ya, paling cuma 7 hari ya. Betul? Nah, karena apa? Karena di sini juga ada efek semacam yang bisa merusak stabilitas dari si obatnya, gitu ya. Selain itu obat ini kan bisa suka ada perintah kalau minum obat kocok dahulu, betul? Kenapa? Karena obat-obat ini tuh biasanya mengendap ya seiring dengan tegangan-tegangannya yang sudah memudar, makanya harus dikocok sehingga homogen. Jelas ya? Nah, ternyata ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti ada air dalam daun talas ya, itu surface-nya juga tensionnya ada di sana. Ini di dalam sini ya, itu tuh saling mengikat. Makanya kalau dia ada lama-lama tidak pecah, nah itu ada kejadian yang memang bisa memecahkan si tegangan permukaan tadi, gitu ya. Nah, ibaratnya nih, misalkan ya. Nah, ini contoh yang tadi saya gambarkan. Jadi ketika si orang ini, jadi ketika si tegangan ini ada yang pecah dan tidak bisa ditarik dengan seimbang, otomatis fenomena dari si koin tadi kan jatuh, gitu kan ya. Artinya memang ada sesuatu yang harus menarik. Nah, si orang ini yang menarik ini merupakan tegangan bisa antar muka, bisa permukaan, ya. Makanya tadi ditambah dengan sedikit sepakat, nah ini lepas kainnya dia jatuh. Itulah ya prinsip dari tegangan permukaan dan antar muka ini. Nah, berikutnya ya. Ini kalau di praktikum nih, kayaknya kan sudah praktikum ya. Coba ada Nada Sekarwartani. Nada. Ya, Pak. Nada. Ya, Pak. Coba, ini ada gambar nih, jelasin. Kan pernah nih ini praktikum ya. Yang viskositas ya, Pak, kalau nggak salah. Ini coba jelasin tuh ke teman-temannya. Apa maksudnya ini? Gimana cara menghitung dari tegangan permukaan dengan metode ini? Gimana kira-kira? Jadinya itu kalau pas praktikum itu kan si alatnya itu dicelupin ke dalam cairannya. Ya, terus? Nanti tuh dinyalain ada beberapa kecepatan RPM-nya itu jadi divariasiin gitu. Oke ya. Ya. Jadi memang kalau kita lihat, kalau namanya farmasi fisika itu kan terkait dengan hitungan ya. Jadi kalau teman-teman di sini, kalau mau menghitung, kalau mau belajar bagaimana cara menghitung sesuatu fenomena dalam sediaan kita, nah pasti ada rumusnya. Nah ini rumus yang untuk menghitung tadi. Jadi ada beberapa metode. Nah ini metode ini sebetulnya prinsipnya adalah gaya ke bawah, ini kan F ya. Nah, gaya ke bawah ini nanti, ini kan ada yang muncul masuk ke dalam cairannya. Kan kemarin tadi kan sudah diperlihatkan. Nah, itu kita coba lihat dulu sebentar ya, supaya lebih memudahkan. Nah, ini metode flat
alat Wilhelmi. Sama seperti yang tadi, tapi bedanya dengan kalau tadi cincin, kalau ini dengan plat ya. Nah, dia pasang platnya. Ya kalau kita kan di sini kita kan manual ya di sini mah ya, ditimbang gitu ya. Kalau ini mah tinggal pijit gitu kan, bedanya itu. Jadi pada dasarnya itu tuh adalah menghitung apa? Gaya yang ke bawah tadi yang diakibatkan oleh pecahnya si tegangan antar muka ini. Jelas ya? Nah, itu. Nah, nih coba kita lihat ya. Oke, naik ke atas. Nah, pecah dikit ya. Nah, itu adalah nah ini nanti dia naik ke atas. Kemudian dia pecah. Nah, itu. Itu adalah suatu gaya yang tadi saya sampaikan di persamaan ini. Nih, tolong pelajari karena ini contohnya misalkan ya, ada panjang kawatnya berapa? 5 cm, kemudian berapa diperlukan ya masanya ke bawahnya gitu ya. Bila si sabun ini memiliki massa 0,5 gram, hitung tegangan permukaan. Gampang. Jadi bedanya kalau fisika di SMA itu kan biasanya sebelum mencari si A itu harus BC dulu ya. Nah kalau di farmasi fisika mah selalu diarahkan. Jadi yang penting kita mengerti prinsip dasarnya. Kalau udah tahu prinsip dasarnya, ya kita tinggal masukkan saja apa yang ketahuinya ya. Usahakan biasanya itu kaitannya dengan jarak biasanya ya. Jadi gaya kali jarak itu jadinya energi atau usaha. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Coba ya supaya kita lihat apakah yang di dalam sama yang di Zoom sama-sama nggak mengerti atau enggak ya. Saya coba Hanifah. Coba Hanifah jelaskan tadi apa yang saya sampaikan. Baik Pak, jadi di awal tadi Bapak menjelaskan tentang Kurang keras, coba. Tes udah terdengar Pak? Ada. Oke, ya. Baik, tadi di awal dijelaskan untuk perbedaan tentang permukaan dan antarmuka Pak. Di mana untuk permukaan itu contohnya bisa antara interaksi dari gas sama cair, gas padat gitu. Pokoknya kalau misalnya sedangkan antarmuka itu yang tidak melibatkan udara bisa cair-cair, padat-padat atau cair padat gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya itu ada fenomena-fenomenanya. Di antaranya ada untuk dalam farmasi itu penyerapan obat pada bahan pembantu. Contohnya tadi tuh air yang karbon yang bisa menyerap pengotor dari air gitu. Terus yang kedua itu ada penetrasi molekul melewati membran biologi. Itu contohnya seperti absorpsi obat ke dalam tubuh di mana harus melewati membran. Nah, kemudian ada pembentukan emulsi dan stabilitasnya. Dan yang terakhir itu ada dispersi partikel yang tak larut dalam suspensi. Nah, terus tadi juga ada beberapa gambar atau contoh yang tadi koin yang Bapak jelaskan juga. Oke, berarti jelas ya? Kita lanjut ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, nah ini dia, apa yang kita pelajari tadi, masing-masing dari zat ini, ya, kan tadi kita lihat ya, ada beberapa mekanisme segala macam bagaimana cara menghitungnya. Nah, ternyata masing-masing zat ini itu punya karakteristik sendiri, gitu ya. Misalkan ini water itu punya 72,8 surface tensionnya. Artinya nih, kalau misalkan namanya siapa? Halwa. Nah, kalau halwa menemukan suatu zat yang kita tidak tahu, misalkan kan kita sebagai detektif sebetulnya ya. Nah, kita cek tuh, oh surface-nya itu 72, ini mah pasti kemungkinan air, gitu kali ya. Jadi inilah data-data yang sebetulnya itu bisa kita dapatkan di literatur ya. Berikutnya misalkan ini nih benzen ya 35,0. Nah, saya kasih nih. Siapa teh lupa namanya? Rizky, saya kasih nih. Coba ukur tuh berapa tegangan permukaannya ya. Nah, ternyata dia 35. Oh, berarti apa? Benzen. Gitu ya? Jelas ya? Oke, berarti itulah sekilas ya terkait tegangan permukaan. Nah, kita sekarang coba lanjut. Sebelum ke sini, saya coba memperlihatkan video semacam ini
orang asing nih. Dia lagi testing ya. Jadi kita Hello, the internet. We are here with. All right, Dan. You all right? Yeah, all right. Good, thanks, Just started without you there. Ignore me there. Sorry Hi, about internet, that. all right? Yeah, Dan says hi, and so do I. Now we're going to do a video about little droplets of water that land right on the surface of the water. They're not going to come from high up. They're just going to tip on, and we're going to see if the droplet kind of bounces on the surface, and then half goes in the water, and then bounces up, and then half goes in again until it's a really tiny little blob. What are you on about? Yeah, did you not think that happened? That has never happened ever. We'll It's try. complete crap. I don't know what you're on about. So for this setup I'm using a macro lens, 105mm, and a Phantom Flex. If you can hold the drop, I can do. and I'll let you know exactly where to let it go. Yeah. Right, try and get it just to bounce on the surface. Okay, yeah. I see what you're saying. Um, Oh, almost had it. Yeah. How's it? Yeah, you go. Nailed it. ini kita untungnya ada kamera canggih ya. Perhatikan nih. Tetesan-tetesannya tadi awalnya besar. Makin kecil sampai dia habis. Itu yang akan kita bahas sekarang ya. Sampai dia habis. Tuh. Nah, ada kaitannya dengan persamaan ini. Jadi ini ada tetesan bola tadi. Lama-lama tetesan bola ini akan mengecil. Nah, yang mengecil ini ternyata itu ada suatu energi juga ya. Ini ada jarak nih. Dan kita bisa coba menghitungkan. Nah, dihitung oleh namanya persamaan Young-Laplace ini. Jadi kalau misalkan nanti saya mah suka lupa ya namanya tadi. Misalkan Rizky ya. Benar Rizky? Rizky. Nah, ada teori Rizky nanti. Bisa jadi ya. Gak apa-apa nanti ada teori Rizky bersama Rizky. Ini orang ini menghitung tadi fenomena tadi dan dia bisa menghitung kira-kira berapa energi bebas di permukaan totalnya sampai ke perubahan energi bebas permukaannya, gitu ya. Di pemain yang tadi. Nah, kita move on ya. Udah move on kan? Biasanya kalau anak sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2 ya. Biasanya belum move on dari SMA biasanya. Ya, saya dulu juga punya pengalaman juga nih kalau semester 2 masih punya sesuatu dengan teman-teman di SMA-nya ya. Rizky masih ada mantan di SMA? Udah? Masih ada? Masih ada. Ada pasti ya. Jadi nggak apa-apa, itu suatu kenangan lah yang harus memang mantan itu kan selalu ada aja sih walaupun sampai sekarang ya. Bisa dikenang, bisa di soalnya semester 2 itu adalah kalau dulu kan memang offline ya. Sekarang ini udah offline nih karena udah mulai jadi curhat lah. Udah kita lanjut aja ya. Nah ini nih kita masuk ke sini nih. Jadi kemarin secara tidak langsung, secara tidak sadar ya teman-teman di sini sudah menggunakan suatu metode untuk menghitung tengah permukaan. Ada 2 metode ya kemarin kita lihat. Ada yang Tintin-Dunoy, ada juga yang pakai Platt-Wilhelmy. Walaupun memang itu manual sih kita buat lah. Yang benerannya mah ada alatnya kayak tadi gitu ya. Nah, saya kurang tahu nih di SMA kalian ada nggak nih kayak menghitung kapiler ini? Enggak? SMP enggak? Dulu saya di TK kayaknya kayak gini-gini. Ya, jadi ini semacam beker glass ya, simpan air misalkannya atau apalah yang liquid. Nanti ada semacam pipet itu pipet kalau misalkan nanti ada KLT lah ada yang semacam tipis. Nah ini tiba-tiba dia akan secara otomatis dia akan masuk ya ke pipet ini. Dan ternyata ini bisa dihitung. Nah hitungan ini nanti akan bisa menghitung berapa tegangan permukaannya gitu ya. Nah ini namanya kenaikan secara kapiler. Nah berikutnya ada lagi yang banyak yang lain ya. Nah ini contohnya ya. Tolong nih masing-masing dipelajari harusnya sih
karena waktu juga kita kan dikurangi ya. Jadi harusnya saya kasih ini tutup, terus kalian kerjain gitu kan. Nah, kalian kan udah universitas ya, udah mahasiswa, nanti kerjain sendiri aja, pelajari lagi gimana cara menghitung dengan permukaan dengan metode apa namanya kapiler. Jadi kalau saya nanti tanya misalkan metode kapiler ini ada suatu perhitungan, nah harus diingat ya, ini rumusnya saya sih selalu bilang rho GH ya, rho GH R rho GH. Rho itu massa jenis, G, H itu ketinggian ya. Nah berikutnya ini adalah metode Cicin-Dunoy. Cicin-Dunoy ini ya ini sebetulnya manualnya ya. Kemarin kita juga kan pernah, makanya kita coba ya walaupun ya mirip-mirip lah lumayan ya. Nah ini ada faktor koreksi, kenapa? Karena perlu kalibrasi juga. Nah, ada faktor pengalinya sehingga pembacaan angka ini itu dalam DINE ya, nah, dibagi 2 keliling cincinnya. Nah itu kita juga bisa, itu menghitung si tegangan permukaannya. Berikutnya kita lihat ada juga nah metode Platt-Wilhelmy ya. Metode Platt-Wilhelmy ini sama aja, mirip kayak tadi, bedanya kalau ini pakai cincin, nah kalau ini pakai semacam plat ya. Nah itu bedanya. Jadi ada 2 kali L, karena ini sama, T sama L-nya sama, makanya dia 2 kali L. Nah, berikutnya ada metode bobot tetes. Nah, metode bobot tetes ini alatnya khusus, ditetes, nanti ada sumbu X dan sumbu Y untuk mengetahui faktor koreksinya. Rumusnya juga ada ya. Coba di searching juga pasti ada. Rumus untuk menghitung dari model bobot tetes ini. Tapi nanti kita lihat ini juga ada angka nanti. Angkanya ini kelihatan sehingga nanti akan kamu foto koreksi dan nantinya bisa dihitung dalam rumus dari metode bobot tetes ini. Oke. Coba saya mau tanya di sana. Nafisa Nur Latifah Hidayat. Ya, Pak. Ya, Nafisa di mana nih? Di kosan atau di mana? Di kosan, Pak. Oh, di kosan. Jadi semua ini ada di kosan semua ya, kecuali orang Bandung mungkin ya. Ini ada yang dari Bandung? Ada? Kayak dari sana ke sini naik? Mobil sendiri atau ada yang sendiri, ada yang naik umum ya? Oke, berarti ini juga sama. Coba yang tadi saya sampaikan diulangi lagi. Apa saja kira-kira untuk metode yang menentukan itu ya? Tegangan permukaan yang diketahui apa saja? Ya, Pak. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu ada kenaikan pipa kapiler. Itu tadi contohnya ada yang pakai Becker glass. Terus rumusnya itu setengah dikali rho GH. Terus yang kedua itu ada metode Cicin-Dunoy. Itu sama mirip kayak Platt-Wilhelmy, cuma pakai cincin gitu. Terus nanti rumusnya ada dikali faktor koreksi juga. Terus yang ketiga ada metode Platt-Wilhelmy, itu kayak sama kayak waktu di praktikum pakai plat kaca gitu. Rumusnya ada F per 2 kali L tambah T, soalnya sama gitu si L sama T-nya. Terus yang terakhir ada metode bobot tetes, itu pakai alat khusus. Terus nanti ditentuin sumbu X sama Y-nya untuk mengetahui faktor koreksinya gitu, Pak. Oke, bagus ya. Berarti apa yang saya sampaikan kalian mendengarkan ya. Ini tuh oh masih ada yang di bawah. Nih misalnya. Ini Sani Raisya, mana? Videonya belum dibuka nih. Citra, Nisrina, Alfa, Raisya, Mulyanti, Sani, Alfa. Oke ya. Nah, coba ini kayaknya dulu di SMA udah pernah nih. Arya Aristokrat. Coba Arya. Nih, kayaknya dari namanya ini harusnya paham betul nih terkait ini usaha adhesi dan kohesi. Coba Arya.
Kira-kira menurut Ari, apa sih adesi dan kohesi ini? Coba. Suaranya Ari. Ya, Pak. Jadi adesi dan kohesi itu kayak gaya interaksi gitu antara dua molekul. Bisa Bedanya dilihat apa? gaya tarik menarik gitu. Kayak misalnya di sini kan adesi kelihatannya dia LS terus kayak lepas. Terus yang kohesi juga kelihatan ada gaya juga dari kedua liquid gitu. Oke. Sebentar, saya mau nanya. Ari, dari kamera sana ke gambar Ari sini kelihatan nggak? Nggak begitu, Pak. Kecil banget. Tuh. Bisa kayak Arinya kelihatan makin ganteng atau enggak, kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Kejauhan berarti. Oke Ari, bagus Ari. Nah, jadi hari ini kita lanjut ya. Untuk mengenal, bentar, saya ada videonya enggak ya? Ini wetting agent ini. Nah, ini kita lihat kan. Ini juga sama. Kita tonton dulu sebentar. Welcome back. Today we are going to discuss about the wetting agents. In this particular drill, we have extremely hydrophobic drug. That is for demonstration purpose. I have used sulfur, and we have to disperse this drug into the liquid, that is water. Okay. So the very first step, once we receive the drug, is we have to make sure the particle size is small and they're uniform in particle size. But in this particular drug which you see, or which you're seeing right now, the particle size is not uniform. So what we can do is we are going to triturate the drug in water and pestle. So once we triturate it, so I already triturated this drug anyway. So once we triturate it, so we are going to use the sieve to make sure we have the uniform particle size. Okay. So then I took the drug and I weighed exactly 2 grams in each. So 2 grams each. So now I'm going to place the drug in one beaker. There is no surfactant, just the water, and as you can see the stir bar there. I hope you can see the stir bar. Okay. So the stir bar is going. I'm going to try to disperse this drug into this liquid, that is water. Here the liquid is water. So, and I'm going to start stir it. Okay. I turn on the stir bar. Okay, can you see that? Okay, okay. Now let me stop stirring. Okay, stop stirring it now. Okay, as you may noticed, the particles are still floating on top of the water. Okay, and I hope you are aware of the reason why the particles are still floating in water. Because the drug is extremely hydrophobic, right? And cannot see uniform dispersion here. You may not be able to see a dispersion, proper dispersion. Okay, the particles are still floating in water because each particle has an air interface. So what is the appropriate way to displace the air? That is using a surfactant, right? So if you add a surfactant to a liquid, okay. So here what I'm going to do is I'm going to simply add the drug. So I'm going to add the drug to this water. Okay. At the same time, I'm going to add 10 ml of surfactant. Okay, exactly 10 ml of surfactant. And now I'm going to stir. Again. Let me see the difference between this beaker and the other beaker which we have. Okay. Okay, see the difference, guys. As you may notice, see the difference. We have a clear dispersion here. We have a dispersion here, and the drug is still floating in water because the drug is not wet yet. Okay, so what is the difference between this one and this one? You all know that. Here the surfactant did the magic. So the surfactant, because of its amphiphilic nature, it is able to form bond with the extremely hydrophobic drug,
and also the hydrophilic water, because water is polar in nature and the hydrophobic drug is non-polar in nature. The surfactant, which is an amphiphilic nature, that is, its head group, hydrophilic head group, is able to form bond with water, and its lipophilic tail group, or hydrophobic tail group, is able to form bond with the drug. Okay, so the other way, to form the dispersion is, one of the other way to disperse the drug is also first, you can add the surfactant. You can add the surfactant directly to the drug. Let me demonstrate that right quickly. So what we can do is, we can directly add the surfactant. Okay, so I'm gonna, this is like 10 ml I'm going to take. So just put 10 ml in this mortar. Okay, and the next thing is, again, I'm going to use more pestle. So I'm going to wet this drug directly. Okay, so now you can see the thick, creamy, paste. And to this, you can add water to this directly. Okay, and again, navigate it a little bit. And pour it back to the beaker, and again use a stir bar. Yang tidak ada surfaktan tadi gimana? Nah, tidak larut ya. Tapi ada surfaktan, tapi tadi kelihatan lebih tercampur ya, terlarut tadi. Nah, ini erat sebetulnya kaitannya nanti dengan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya ya. Sebelumnya, tapi ini ada namanya adhesi dan kohesi. Jadi kalau misalnya adhesi dan kohesi ini ya sangat erat kaitan dengan penyebaran suatu zat ya yang tersebar dari permukaannya. Nah, ada kontak lens di sini ya, kalau kita perkecil gitu ya. Nah, ini sebetulnya seperti ini. Ada gaya yang berlaku atau yang terjadi di situ ya. Sehingga untuk mengetahui penyebarannya, nih, ada yang ketika setimbang, ada yang memang masih di atas ya. Nah, ini kita coba lihat kemampuan airnya berapa, benzinnya berapa, kopian sebarnya awalnya berapa, dan akhirnya juga akan ketahuan. Nah, ini bisa kita hitung ya dalam penyebarannya. Nah, yang akan saya jelaskan sebetulnya ini. Nah, ini yang tadi secara sekilas ya, ada zat yang namanya hidrofobik tadi, ada zat yang ya, itu bedanya apa? Coba. Marisa, Widati, Akila, Rumawan. Wah, panjang nih namanya nih. Coba saya sebut apa? Akila. Marisa, Pak. Marisa. Oke. Marisa, nih ada hidrofilik, ada lipofilik. Bedanya apa sih? Kalau lipofilik itu, iya, kalau lipofilik itu dia sukanya apa ya? Dia itu sukanya sama minyak, atau dia tuh menerima minyak dengan baik. Tapi kalau hidrofilik itu lebih ke air, Pak. Jadi yang ketiga namanya siapa? Siapa? Sarip. Tuh. Ya, Sarip. Kata Sarip mah bukan suka minyak, bukan suka air katanya Marisa. Suka apa coba? Katanya suka sama kamu, Marisa. Udah bangun sekarang ya? Udah bangun ya? Oke. Catat ya Marisa ya. Udah saya sampaikan ya. Oke. Berikut ya, di sini kita lihat betul apa yang disampaikan Marisa. Ada hidrofilik dan ada lipofilik. Jadi tadi kenapa bisa terjadi ya si yang tadi ada hidrofobik tadi ya pakai yang air. Ada juga yang pakai surfaktan gitu. Pada dasarnya, nih ini jangan dulu dilihat ya, lihat yang udara dulu. Ketika si air kemudian ditempatkan dalam satu udara, kita lihat zat aktif permukaan ini namanya surfaktan ini, itu ada dua gugus. Ada gugus hidrofilik, ada gugus lipofilik. Yang hidrofilik itu biasanya yang bulat-bulat itu, gitu ya. Yang lipofilik itu yang panjang-panjang, gitu kan? Nah, yang panjang-panjang ini nanti akan menempati mana? Gitu. Yang panjang-panjang ini berarti yang menempati lipofiliknya. Nah, yang polarnya itu bulatnya menempati yang polarnya. Jadi tadi surfaktan tadi itu ya, kenapa dia bisa menurunkan si koin tadi? Dia itu surfaktan ini
membentuk semacam formasi gitu ya, sehingga tegangan permukaannya menurun dengan adanya formasi seperti ini. Dia menempatkan di air di polarnya. Kemudian yang lipofiliknya menempatkan di udaranya gitu. Ini selalu seperti ini gitu kan. Nah, ini kalau ada posisinya permukaan. Gimana kalau antar muka? Antar muka juga sama. Misalkan minyak dengan air. Nah, posisinya adalah si bulat-bulat polar tadi ada di airnya, kemudian minyak ada di atasnya. Sudah jelas ya? Itu adalah mekanisme yang terjadi dalam proses surfaktan ditambahkan dengan suatu zat gitu ya. Itu juga sama, misalkan tadi itu zat yang hidrofobik, misalkan piroksikam ya, misalkan ya. Ini ada zat piroksikam tadi, terus dikasih surfaktan. Nah, berarti si surfaktan ini akan menempati sama, ada yang polarnya dia masuk ke polar dan surfaktannya dia pirofobiknya dia masuk ke zat aktifnya tadi, sehingga ketika ditambahkan dengan air otomatis dia akan berinteraksi dan bercampur dengan baik gitu ya, dibandingkan dengan tanpa surfaktan. Sampai sini jelas dulu ya. Oke, kalau sudah jelas kita lihat ini ada scale, ada skala. Jadi ini namanya HLB scale ini ya. Jadi semakin rendah kita lihat, maka dia akan semakin apa kira-kira? Hidrofobik. Hah? Saya lupa lagi namanya. Sarip. Semakin rendah Sarip, maka dia akan semakin apa? Oke, semakin tinggi dia akan semakin apa? Oke, contohnya ada di sini. Deterjen ternyata dia deterjen itu lebih ke hidrofilik ya, maka dia akan butuh anti foaming. Untuk apa? Untuk mensikat atau untuk membersihkan cucian kita. Makanya ada yang busa juga ya. Di situ ya anti foaming ini segala macam juga ada ditambahkan di situ. Kemudian ada wetting agent dan sebagainya. Jadi dalam sediaan emulsi itu kita kenal dengan oil water dan water oil, atau minyak dalam air atau air dalam minyak. Kalau air dalam minyak artinya komponen yang paling banyaknya apa? Minyak. Kalau minyak dalam air maka komponennya apa? Air. Contohnya misalkan kalau komponennya banyaknya air, maka sediaan apa biasanya? Contohnya? Yang mudah dicuci dengan air apa tuh? Pernah pakai krim apa? Pernah? Bisa? Itu dicuci mudah kan ya? Tapi ada yang susah dicuci. Artinya susah dicuci berarti dia kemungkinan water dalam minyak ya, karena dia susah cuci sama airnya. Itu prinsipnya ya, semakin banyak airnya otomatis itu akan lebih mudah untuk dicucinya gitu ya. Makanya kalau kita ada krim, biasanya itu krimnya yang bertipe dengan air, water air itu mudah untuk dicucinya ya. Oke, ini prinsipnya. Berikutnya sebelum ke arah perhitungan, saya ingin memperlihatkan dulu adanya suatu fenomena ya, namanya konsentrasi misal kritis. Jadi konsentrasi misal kritis ini terjadi ketika suatu konsentrasinya ada di titik tertentu lah gitu ya intinya ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau dalam posisi MC dia akan mendapatkan semacam globul-globul gitu. Jadi ini lama-lama dia akan terus gitu ya memposisikan dirinya lah gitu ya. Nah, nanti ketika mencapai si MC, dia itu kan membentuk globul ke bawah nanti surfaktannya. Membantu apa? Membantu senyawa yang ada di dalamnya misalkan ya. Sehingga dia akan mencapai atau membentuk globul-globul. Nah, biasanya kalau emulsi itu kalau kita lihat dalam mikroskopik tentunya globul-globul seperti ini. Artinya dia sudah mencapai CMC. Apa maksudnya CMC ini? Critical methylation kritis ini sangat diperlukan ya, terutama untuk seorang formulator. Ya. Kenapa? Karena sangat erat kaitannya dengan konsentrasi. Si surfaktan ini konsentrasi yang tepat untuk mencapai CMC itu berapa? Ya. Kenapa? Kita lihat ada beberapa grafik nih. Sumbu X dan sumbu Y-nya perhatikan ya. Sumbu X-nya ini adalah konsentrasi semua. Oke, jelas ya? Sumbu yang pertama itu terkait dengan apa? Tegangan antar mukanya. Kalau yang ini terkait apa? Tegangan osmotik ya. Ini apa? Deterjensi. Yang ini apa? Leak scattering atau apa namanya? Penyemburan cahaya. Ini drug solubility ini penting ya, pelarutan obat.
kalau kita lihat ternyata ketika suatu zat mencapai CMC itu mempengaruhi semua parameter yang ada di sini. Contoh misalkan setelah CMC ternyata obatnya itu akan semakin larut gitu, ya kan? Nah, berarti tergantung kita nih. Kita ini butuh zat ini untuk apa sih? Apakah untuk melarutkan atau hanya untuk menurunkan tegangan permukaan? Kalau untuk menurunkan tegangan permukaan ya cukup di CMC aja gitu maksudnya. Ya. Jadi kita harus lihat fungsinya yang kita capai itu apa. Misalkan deterjensi karena kita butuh beda gitu ya. Kebutuhan kita untuk obat sama kebutuhan untuk nyuci itu beda jelas gitu kan. Artinya konsentrasi itu bisa kita tetapkan. Oke. Nah, dari situ kita lihat ternyata ya kita bisa menghitung nih. Ini mungkin terakhir ya. Pertemuan kali ini kita sampai menghitung HLB aja nih. Jadi dalam HLB ini sudah ada ketentuannya. Ini kalau saya tanya nih. Ini ada oleic acid nih. Tadi Sarip apa? Ingat ya. Oleic acid nilainya 1 HLB-nya. Berarti dia sifatnya apa? Oke. Ini kalau dia sodium lauryl sulfat 40, berarti dia? Oke, artinya ini dia kalau kita larutkan dengan air dia pasti larut dengan air, gitu kan? Ya, kalau ini dia pasti larut dengan minyak. Nah, sekarang gini. Ternyata ada yang namanya HLB butuh atau required hydrophile lipophile balance. Nah, ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menghitung berapa jumlah surfaktan atau emulgator yang dibutuhkan dalam satu sediaan, gitu kan ya? Nah, ini contohnya nih. Ada petroleum, ada beeswax, ini malam ya, mineral oil. Nah, saya kasih contoh satu aja perhitungan. Perhitungan ini ada 2 cara nih menghitungnya ya. Nih, Sarip harus tahu dua-duanya. Kenapa? Karena jika salah satu salah, maka salah satu yang lainnya juga salah ya. Jadi kalau misalkan benar, berarti dua-dua metodenya harus benar, itu intinya ya. Jadi sebisa mungkin metode ini harus kalian pahami. Yang pertama adalah metode rumus ya. Metode rumus ini kalau kita lihat, ini ada formula. Nih, ini saya kasih formula nih ya buat reaksi misalkan ya. Nah, ada malam, lanolin, parafin, asetil alkohol. Kita harus mendefinisikan mana kira-kira fase minyaknya di sini ya. Fase minyak dan fase yang memang memiliki nilai HLB. Di sini kita lihat RHLB-nya ada 4. Berarti fokus utamanya adalah 1 sampai 4 ini. Itu yang kita fokuskan dulu ya. Berikutnya adalah emulsifier. Nah, ini yang akan kita hitung sebetulnya 2 gram ini. Kalau yang lainnya ini adalah zat tambahan, klorin dan sebagainya ya. Nah, ternyata emulgator yang akan kita gunakan adalah kombinasi twin dengan span di sini. Twin kita lihat 15, span itu adalah 4,3. Kenapa digabung? Karena untuk menggabungkan antara minyak dengan air supaya tercampur ya. Otomatis kita butuh HLB yang tinggi. Ingat, HLB tinggi ini HLB yang dia sifatnya apa? Oke, kalau yang 4,3 dia bersifat? Ya, jelas ya. Artinya kita akan menghitung berapa span dan twin dari 2 gram ini. Dari perhitungan yang ada di fase ingredient yang memiliki RHLB ini. Otomatis kita totalkan dulu berapa? Ini 50 gram ya RHLB-nya. Masing-masing kita hitung. 15 per 50 dikali berapa? 9 ya. Totalnya ada 10,6. Ini ada HLBB total untuk emulsi sediaan ini. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu, kita hitung ini, maka kita bisa langsung rumus HLBB dikurangi HLB rendah, HLB tinggi dikurangi HLB rendah. Ini sudah gampang sekali. Twin 80, maka dia akan ada 1,18. Span 80, 0,82. Nah, kalau aligasi ini beda lagi. Kalau aligasi itu ada kayak cakra gitu. Jadi yang ini kurangi ini, yang ini kurangi yang ini gitu ya. Jadi disaling mengurangi, yang ini kurangi ini, yang ini kurangi ini. Tapi ke bawah tadi totalnya sama 10,7. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Tinggal 6,3 kali 10,7, 4,4 sama dengan sama kan? Ini 1,18, ini 0,82. Oke, ya. Kira-kira mana yang lebih mudah? Yang manual tadi, yang awal. Makanya mending dua-duanya aja, biar nanti kita pasti. Elvian.
Elvian? Iya. Halo Elvian? Iya, Pak. Elvian? Iya, Pak. Tes. Ya, kurang kencang Elvian. Iya, Pak. Nah, terus ini kayaknya harus sambil nyanyi ini biar ketahuan nih volumenya. Elvian, di mana nih Elvian? Di kosan, Pak. Kosan. Di mana kosannya? Di Ciseke, Pak. Oh, Ciseke. Musim hujan hati-hati ya, situ suka banjir. Ada yang Ciseke di sini? Enggak ada ya kosan Ciseke? Oh, ya mudah-mudahan berdoa aja nggak banjir ya. Di mana di Jati Barokah? Dulu ada Jati Barokah di situ. Oh, Pondok. Nah, mana itu? Di sebelah mana itu? Ada apa? Oh, itu daerah banjir itu, hati-hati. Belum hujan ya? Oh ya aman berarti ya, nanti kalau banjir ke lantai 2 semua berarti nanti situ. Itu ada makanan enak, saya juga pernah di pondok, enggak di Ciseke sebelah kanan ada pondok Anugrah namanya, Nugraha di situ. Belakang belum ada ampera-amperaan, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu itu tahun 2000. Kalian belum lahir? Ya Allah, berarti saya tua ya. Udah, kirain teh. Iya, dulu 2000, perasaan baru ya, baru kemarin. Oke, jadi tadi apa yang mau saya tanyain? Elvian ya? Elvian, yang mana metodenya yang kira-kira Elvian lebih paham? Apa? Yang di slide sekarang, Pak. Oke, ya udah ya, itu tolong pahami ya, dua-duanya ya. Sekarang jam berapa ya? 11. Oke, masih banyak waktunya. Nih, siapa namanya? Coba kasih mic-nya, Dipa ya. Dipa, hari ini dapat apa aja Dipa? Coba jelasin ke teman-teman. Dari awal, Pak. Boleh. Pokoknya tadi dijelasin perbedaan tegangan antar muka sama permukaan. Terus kita juga dapat metode-metodenya tegangan permukaan kayak cincin denoy itu pakai cincin. Terus kalau Wilhelmi pakai plat, ada kenaikan kapiler pakai beker gelas sama bobot tetes. Terus tadi juga dilihat video yang ada apa sih perbedaannya yang pakai surfaktan sama yang nggak pakai surfaktan. Kalau yang pakai surfaktan itu dia larut, kalau yang nggak pakai surfaktan dia nggak larut. Terus nanti itu surfaktan bakal ngebentuk formasi yang polar itu di air, terus yang lipofilik di udara, kayak yang gambar tadi yang bulat-bulat sama yang garis-garis. Terus udah Pak, kurang lebih. Yang terakhir tuh, yang metode ini gimana kira-kira? Kalau itu tuh perhitungan yang buat ngitung HLB. Terus? Terus ada 2 metode, yang manual sama yang aligasi. Kalau yang aligasi itu ntar dikurang-kurangin gitu. Oke, ya kita lanjut. Masih ada waktu. Kayaknya ada video yang belum saya. Nah ini nih, ini kenyataannya ya. Kenyataannya. Ini dulu kayaknya. Kita tonton dulu ya. Hi, this is a two-part video that simplifies interfacial phenomena and surfactants. Pharmaceutical dispersions can range from simple chemical molecules to complex protein structures. These dispersions interact with the interface in different ways. An interface is the boundary between two forms of matter. Take a look at the speaker. The boundary. Nah, ini yang ingin nah ini adalah suatu perusahaan industri, tapi bukan di bidang farmasi. Artinya kalian ini kalau nanti bekerja, itu tidak hanya di bidang farmasi ya, bisa juga di bidang percetan. Karena ada ilmu. One of today's most important challenges for paints and coatings is their resistance to external influences to deliver durability. At the same time, they have to meet the highest standards in aesthetics and design.
BASF, for these reasons, developed intelligent solutions that are able to create formulations with excellent substrate wetting and surface leveling. For the wetting of any substrate, be it metal or plastic, by a coating or an ink, the low interfacial surface tension is the decisive factor. The goal is to completely coat the substrate while avoiding any kind of side effects like cratering or orange peel. Wetting agents and surface modifiers provide a formulation with adequate wetting properties, enhance different component compatibility, and improve the appearance of a coating surface. BASF provides fluorinated polyacrylates that allow coating formulators to achieve the ultimate wetting and leveling performance. Our latest developments are block copolymers based on an award-winning CFRP technology. The result is a smooth film with excellent surface leveling, which is especially important for spray-applied coatings. How can this be realized? The substrate wetting agents in the formulation are distributed in the container at the liquid interface and in the form of micelles within the liquid. The static surface tension is low. As soon as the liquid formulation is forced through the spray nozzle, a huge amount of new surface area is generated that has a high surface tension. The substrate wetting agents move to cover that newly created interface. The block copolymer wetting agent with C6-PurFluor technology, by its molecular structure, ensures fast movement to the interface. The newly generated surface is quickly covered with the polymer, which results once again in a low surface tension. This is leading, as soon as the droplet is impacting the substrate, to excellent wetting of the substrate with the liquid coating formulation. The result is a defect-free protective coating layer at the lowest possible film build. BASF, the world's leading chemical company, is a premier provider of innovative solutions for the paints and coatings industry. Our experts focus on establishing the perfect balance between excellent surface tension reduction, high compatibility, easy handling, and environmental compliance in form of VOC-free and APEO-free solutions. By the innovative impact of its wetting agents and surface modifiers, BASF meets the biggest requirements and supports the development of new coating concepts worldwide. BASF. Sudah nangkap belum? Create chemistry. Kalau belum, kita coba ulang sekali lagi ya. The world's leading aesthetics and design. Teorinya ya, coba. BASF, for these reasons, developed intelligent solutions that are able to create formulations with excellent substrate wetting and surface leveling. For the wetting of any substrate, be it metal or plastic, by a coating or an ink, the low interfacial surface tension is the decisive factor. The goal is to completely coat the substrate while avoiding any kind of side effects like cratering or orange peel. Wetting agents and surface modifiers provide a formulation with adequate wetting properties, enhance different component compatibility, and improve the appearance of a coating surface. BASF provides fluorinated polyacrylates that allow coating formulators to achieve the ultimate wetting and leveling performance. Our latest developments are block copolymers based on an award-winning CFRP technology. The result is a smooth film with excellent surface leveling, which is especially important for spray-applied coatings. How can this be realized? The substrate wetting agents in the formulation are distributed in the container at the liquid interface and in the form of micelles within the liquid. The static surface tension is low. As soon as the liquid formulation is forced through the spray nozzle, a huge amount of new surface area is generated that has a high surface tension. The substrate wetting agents move to cover that newly created interface. The block copolymer wetting agent with C6-PurFluor technology, by its molecular structure, ensures fast movement to the interface. The newly generated surface is quickly covered with the polymer, which results once again in a low surface tension. This is leading, as soon as the droplet is impacting the substrate, to excellent wetting of the substrate with the liquid coating formulation. The result
is a Hanya defect-free protective coating layer at the lowest possible film build. bagus ya dalam BASF, proses the world's leading chemical company, is a premier provider of innovative solutions for the paints. Saja. Oke ya. Coba yang di zoom dulu ah. Elisha. Halo Elisha. Bagus nih ininya kursinya. Itu kursi beneran apa kursi virtual background? Virtual Oh, background. virtual background. Elisha, apa yang didapat dari video tadi kira-kira setelah mendengarkan perkuliahan hari ini? Berdasarkan video yang tadi. Kurang keras, kurang keras. Berdasarkan video yang tadi Bapak yang saya tapi mohon maaf ya Pak kalau misalkan salah soalnya Nggak apa-apa, jangan salah. Jangan salah, jangan takut salah. Harus berani. Masa sama Sarip aja ngomongnya keras, ini sama saya nggak keras, ayo. Jadi kalau yang saya lihat itu kan tadi ada yang bagian panjangnya yang warna merah itu di bagian luar. Oke, itu yang paling ditangkap boleh, terus? Iya, itu kan yang bagian polar di luar, terus yang bagian maksudnya yang bagian panjang itu yang lipofilik bagian luar. Nah, yang bulat-bulat bagian polarnya ada di dalam. Terus tadi yang saya dengar tuh juga kayak ada nggak begitu dengar kayak ada tambahan gitu yang membuat yang meningkatkan apa-apanya gitu, Pak. Oke. Itu sih yang paling saya tangkap. Maaf ya, Pak. Ya, jadi nanti ke depan Alisa sekarang udah mulai pinter ya Alisa ya. Udah tahu apa itu surfaktan, udah tahu fungsi surfaktan apa. Jadi artinya kalau nanti Alisa mau atau nanti ke depan misalnya ngobrol sama Sarip ya, terus nanti marah-marah aja ya. Kasih surfaktan tuh biar nanti tegangannya nggak terlalu meningkat ya. Nah, nanti ke bapak, ke orang tua juga sama kayak gitu ya. Kalau ada yang tegang-tegangan, banjur aja sama surfaktan ya. Nanti juga marahnya akan reda. Ya paling tidak ada inilah. Ada hal yang memang bisa ditangkap ya dari perkuliahan kali ini nantinya. Terakhir nih temannya Sarip siapa? Yang paling ujung namanya? Coba kasih itu. Coba Sarip video tadi apa kaitannya dengan perkuliahan hari ini? Sok. Kan nanti kali aja di DPR, sok. Yang saya dapat dari video tadi. Boleh. Apa kaitannya dengan perkuliahan video tadi kira-kira? Kalau dari video tadi itu saya kan lihatnya itu proses pembuatan. Elisa kedengar nggak? Enggak, Pak. Enggak tuh. Kurang dekat. Udah. Tes sekarang. Tes. Nah, ada. Sekarang ada Elisa? Ada, Pak. Ya, sok kalian berdua aja ngomong nggak? Kita mendengarkan aja lah. Ayo. Kalau yang saya dapat dari video tadi kan itu video proses pembuatan cat gitu ya. Nah, di mana itu menggunakan prinsip tegangan termuka. Nah, kalau yang menurut saya tuh tadi itu kan ada surfaktan yang digunakan juga ya untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi si yang polarnya itu nanti di luar dari catnya, sedangkan bagian non polar itu dalam. Jadi catnya itu dapat melapisi dengan baik gitu Pak permukaannya. Jadi ketika disiram air itu nggak akan luntur gitu. Oke, ya dasarnya prinsipnya udah jelas ya, udah disampaikan. Hari ini saya rasa cukup. Silakan ada yang mau tanyakan nggak? Yuk, boleh situ. Namanya teh siapa? Ana Pak. Ana. Udah ada suaranya belum? Siapa? Udah ada suaranya. Udah ada apa? Suara. Oh ada ya? Tanya buat saya. Coba. Rajwa, ada suaranya? Suara siapa? Ana. Kedengar suara Hana? Pak. Kedengar nggak, Rajwa? Dengar, Pak. Rajwanya nggak kedengar nih. Suaranya Rajwa, yuk. Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, silakan, Hana. Jadi begini Pak, kan tadi sesuai prinsipnya kalau misalnya surfaktan itu bisa menurunkan tegangan permukaan. Betul. Dengan ada sisi polar maupun non polarnya yang mengikat. Nah, tapi secara kenyataannya surfaktan itu dapat menyatukan antara misalnya nih Pak, minyak dengan air jadi bersatu.
antara itu air dan minyak itu menjadi satu kesatuan atau misalnya surfaktan itu sebagai jembatan antara air dan minyak supaya itu larut gitu. Oke, bagus Terima kasih, Pak. pertanyaannya ya. Kalau kita lihat prinsip dasar yang awal minyak dengan air itu kan nggak ada surfaktan tuh ya. Itu kepisahkan ya tadi ya. Nah, minyak dengan air. Nah, masuklah suatu surfaktan. Nah, dengan komposisi yang tadi, makanya tergantung dari si konsentrasi yang surfaktan ini berapa yang harus kita temukan. Makanya tadi kita hitung dulu tuh, yang fase minyak ada berapa, yang fase air ada berapa HLB-nya. Nanti kita ketahuan dari situ, maka akan terjadi kesetimbangan. Nah, sebetulnya minyak dalam air ini itu bukan berarti melarut, bukan, tapi itu seperti misal tadi ada gobul-gobul seperti di dalamnya ya. Nah, makanya beda, yang namanya melarut itu jernih. Tapi emulsi jernih enggak? Enggak ya. Ya, itu salah satunya kecuali kalau memang nano emulsi. Kalau nano emulsi itu memang tidak terlihat ya oleh mata karena ini mikro, maka kelihatan bahwa seolah-olah atau gini deh. Suspensi itu kan dispersi ya. Itu larut atau tidak? Tidak. Makanya salah kalau kalian sebutkan bahwa suspensi itu melarut, tapi terdispersi. Artinya si padat ini terdispersi di air ini dengan bantuan apa? Bantuan suspending agent gitu. Ini juga sama. Sebetulnya si minyak sama air ini dikatakan melarut beda prinsipnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si surfaktan ini direaksikan dengan zat aktif ya, sehingga dia melarut dalam satu air. Nah, itu namanya melarut gitu. Tapi kalau misalkan minyak sama air ini gitu ya. Ini kan satu sistem dalam suatu sediaan. Artinya komponen air dan minyak itu diperhitungkan sehingga makanya sebetulnya emulsi ini secara termodinamika itu tidak stabil. Ya. Oleh karenanya ini menarik gitu ya, suspensi dan emulsi ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita itu harus memperhatikan dan mengatasinya itu beda dengan larutan. Kalau larutan didiamkan itu nggak larut, nggak ada sedimentasi dan apapun. Tapi kalau suspensi itu dia ada sedimennya, ya, makanya ada populasi dan depopulasi nantinya. Emosi juga sama, lama-lama itu dia akan mengendap. Makanya suka ada namanya kocok dahulu. Untuk apa? Untuk homogenitasnya terjaga karena dosisnya kan di situ sudah dihitung, lalu dia homogen. Kebayang aja kalau misalnya Hana makan 1 sendok teh gitu ya, nggak dikocok nanti atasnya doang, nanti yang diminum malah larutan minyak yang atasnya gitu kan, padahal harus dikocok dulu. Dengan pengocokan itu apa? Jadi nanti akan si surfaktan tadi menyelimuti zat aktif, menyelimuti minyaknya tadi. Jadi bentuknya gobul-gobul tadi sehingga terlarut seperti yang terlarut padahal tidak. Gitu ya Hana ya. Nanti akan belajar di sistem dispersi. Saya nggak tahu buat sama siapa. Mungkin sama Pak Arif ya nanti sistem dispersi. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, sekarang jam berapa ya? 11.21. 11.21 berarti habis waktunya. Saya mau nanya ke Rizky. Ini mah karena saya dari prodi juga ya. Kira-kira gimana sih? Kuliah tuh pengennya gimana? Apakah daring, luring, hibrid, seperti ini atau gimana? Kalau untuk praktikum lebih baik luring, soalnya apa ya? Kadang kalau misalnya online itu nggak kebayang sih prosedurnya itu harusnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya untuk pembelajaran juga sepertinya lebih efektif untuk tatap muka ya. Jadi beneran nyimak juga, ya. Gitu ya, jelas. Saling gitu kan? ada interaksi antar dosen. Juga, ya. Oke, nanti saya sampaikan ke Bu Wadek ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Semoga pandemi ini berakhir ya, sehingga kalian nanti bisa banyak tatap mukanya.
karena ini dia polosnya sama kita lihat semua dosen-dosen, kita tanya apa yang diinginkan, mahasiswa juga kita kasih survei nanti apa yang diharapkan. Mudah-mudahan semua kembali tetap muka lagi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Oh, silakan.